Ekoturism Bali. Baik lagi dengan saya Rahmi, host untuk podcast hari ini. Tamu kita hari ini adalah Ibu Desak Made Intan dari Apurva Kempinski Bali. Mungkin udah pada tahu ya Apurva Kempinski yang ada di Nusa Dua. Tempatnya cantik sekali dan Ibu Intan selaku Director of Hygiene and Safety and Sustainability dari Apurva akan spill nih beberapa inisiasi dan juga program-program sustainability yang telah dijalankan oleh Apurva Kempinski. Ibu Intan, apa kabar? Apa kabar, Rami? Baik-baik, beci-beci. Senang ketemu lagi ya? Yes, kita ketemu lagi dan terima kasih Ibu Intan untuk waktunya. Ibu Intan, ceritain dong Apurva Kempinski, apa sih Apurva dan bagaimana resort ini menjalankan sustainability-nya? Oke, kalau ngomongin apa sih Apurva ya, mungkin Mbak Ami sudah pernah berapa kali ke hotel kami ya. So, the Apurva Kempinski Bali itu sebenarnya adalah it's not only five luxury brand, jadi kita bukan hanya menawarkan fasilitas yang biasa ditawarkan oleh hotel bintang 5, fasilitas misalnya meeting room ataupun restoran, tetapi kita juga menawarkan experience yang unik kepada tamu kita. Kita membawa culture Indonesia di dalam operasional hotel kita. Jadi mungkin kayak Mbak Ami kalau pernah stay di tempat kami sudah sangat merasakan tuh ya. Betul. Dari mulai lobby kami bagaimana Very culture strong. Indonesia kita showcase nih. Jadi tamu-tamu kita bisa secara langsung merasakan budaya Indonesia walaupun dia tidak pergi ke tempat yang mungkin yang sedang kita implementasikan pada saat itu gitu. Dan dari awal masuk, langkah pertama masuk di lobi itu udah kental banget ya? Iya betul, Dari jadi konsep, kalau konsepnya struktural apa? benar, jadi mungkin Apurva Kempinski Bali, lokasinya kami di Bali, tetapi kami mengangkat budaya Indonesia. Jadi kalau Mbak Ami lihat ya, jadi bukan hanya Bali, mungkin dari ada Jawanya, ada Sumateranya, Betul. bahkan kita di greeting oleh lobby ambassador yang dari berbagai macam provinsi. Gitu. Dan bergantian ya, setiap bulan, Bergantian. setiap minggu. Gitu. Jadi mungkin Mbak Min tahu ya kita ada beberapa provinsi ya, dan betul. mungkin kalau kita sebagai orang lokal Indonesia kita sudah kenal beberapa provinsi, tapi betul. for other guests, foreign guests gitu ya, ini adalah hal yang bagus untuk mengkampanyekan negara kita gitu melalui lobby ambasador yang kami tampilkan di lobby begitu. Jadi tamu-tamu asing juga bisa merasakan kentalnya budaya Indonesia melalui lewat ketika mereka stay di Apurva Kempinski. Ya, dan paling pentingnya juga adalah kita tuh kaya akan budaya ya. Jadi nggak habis-habis kayaknya setiap saya ke Apurva pasti ada sesuatu yang baru yang ditampilkan oleh Apurva ya ada kan? sesuatu yang baru. Jadi bukan hanya dari lobby tapi pada saat sudah stay di room ya. Benar. So, Semua masih bisa ada merasakan sesuatu. bagaimana budaya Indonesia Ya. itu kita terjemahkan Yes. dalam operasional kami di hotel. Ya, dan itu kunci penting untuk traveler ya, experience ya kan, Agree. experience yang ditawarkan oleh suatu hotel ya kan. Makanya saya paling senang kalau ada meeting di Apurva atau ada kesempatan stay di Apurva. Oke, dan ya kalau dari Apurva sendiri dan sebagai posisi Director of Sustainability tentunya di Apurva, apa sustainability konsep dalam DNA Apurva itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan sustainability? Sustainability konsep, sebenarnya kalau kita ngomongin sustainability konsep di Apurva ini sudah menjadi bagian dari brand strategy roadmap-nya kami ya, dari semenjak hotel kami dibuka gitu ya. Dan kemudian ini akan menjadi core-nya untuk di setiap strategi dan operasional kami di tahun-tahun ke depan, di mana kami akan lebih mengangkat sustainability di dalam setiap aktivitas kami dan strategi kami, gitu. Dan Apurva di Bali ini sudah 4 tahun kalau nggak salah, benar? Ya, dari 2019 Mbak Mi. Dari 2019, Betul. Jadi oke. dari 2019 kami sudah mulai inisiatif sustainability gitu ya, sudah mulai kami implementasikan gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman gitu ya, atau mungkin Anda semua yang sudah menjadi sering menginap di Apurva gitu ya, bisa merasakan perkembangan kami terkait sustainability
gitu dari mulai 2019 hingga saat ini. Dan sangat menarik karena konsep itu memang sudah digarap dari awal ya. Betul. Dari awal bukan sesuatu yang trendy atau ikut ya kan, tapi memang dari awal konsep dan juga bahkan ada roadmapnya ya kan. Iya betul, memang sudah dari awal gitu ya. Jadi kami berpikir bahwa sebenarnya sustainability itu bukan cuma ngomongin tentang environment, tapi also bagaimana kita preserve culture gitu ya. Betul. Dan bagaimana itu akan berdampak kepada sosial gitu ya, kepada community sekitar gitu. Jadi makanya kenapa kita ingin angkat itu dalam satu platform yang nanti ketika tamu menginap di Apurva mereka bisa merasakan itu semua gitu. Jadi kita berusaha bilang ngomongin sustainability is not only environmental but also it has a big impact to the social. And also the local community. Agree. Dan bagaimana so far selama 4 tahun ini program sustainability yang dijalankan dampaknya ke traveler? Maksudnya apakah mereka kesini atas decision itu atau bagaimana program atau konsep sustainability itu bisa ditransfer ke yang menginap kesini atau yang datang? Sebenarnya sangat berdampak. Jadi kalau mungkin Mbak Ami tahu, sustainability itu saat ini sudah menjadi requirement bagi para traveler ya. Jadi bukan cuma luxury aja, jadi travelers kita itu udah mulai pintar ya. Jadi mereka bukan cuma kayak mencari luxury hotel gitu ya, but they also prefer to stay in the hotel that also care with environmental and sustainability. Gitu ya. Itu yang kita akan coba implementasikan atau sudah kita coba implementasikan dari 2019 gitu ya di dalam operasional hotel kita. So jadi ketika mereka stay di kita, mereka juga bisa merasakan bahwa kami memang benar-benar peduli terhadap sustainability dan environmental. Dan tentu saja masih banyak yang harus kita improve ya, Mbak Ami ya. Karena kan kalau dibilang secara ini kita masih balita mungkin ya, masih baru gitu ya, tapi balita yang sudah aware pentingnya sustainability, jadi nggak perlu diajarin dan menuju grow-nya tuh sudah tahu mau kemana. Betul. Ya. Jadi kami sadar masih banyak yang harus kami improve gitu ya, tetapi pasti dengan kerjasama banyak pihak secara internal dari employee, stakeholder, dan kami yakin untuk goal sustainability kami ke depannya itu pasti akan tercapai gitu. Nah, kesebut sustainability goals untuk Apurva, fokus untuk sustainability development goals-nya di fokus nomor berapa sih? Apa yang mau di reach? Untuk saat ini yang sudah kita implementasi ya Mbak Ami ya, ada beberapa SDG yang sudah kita implementasikan seperti SDG nomor 3 ya, yang kaitannya sama good health and well-being gitu ya. Secara internal kalau aku bisa kasih contoh, kita punya program-program seperti regular check untuk employee kita, itu regular ya. And under your division ya, safety and hygiene. Masih under HR. Iya, HR, oke. Ya, karena kan ini semuanya betul, Maning, betul. Harus dari sustainability division. Kemudian kita juga punya inner wellness, jadi XR activities kita beberapa memang sangat benar memperhatikan tentang kesehatannya karyawan gitu ya, karena kan kalau karyawannya nggak sehat siapa yang nanti akan membantu operasional hotel ya. Kemudian kita juga ke SDG nomor 4 untuk quality education Mbak Ami. Jadi kita punya banyak training platform nih secara internal, baik online platform ya, ataupun training-training yang kita lakukan secara onsite gitu ya. Dan kalaupun misalnya dibutuhkan, misalnya employee saya membutuhkan untuk tambahan training nih untuk meningkatin skill, itu bisa dalam arti ke external training. Jadi kita memang sangat-sangat support untuk improvement masing-masing employee development-nya gitu ya. Kemudian ada gender equality SDG nomor 5. Ini kerasa banget dalam arti kita encourage women gitu ya untuk bisa berkembang karirnya gitu ya. Jadi ada kesamaan gender di sini. Equality. Gitu, ya. Dan SDG nomor 6 tentang clean water and sanitation. Karena kita paham kan itu hak semua orang ya untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi ya. Nah,
dengan implementasi apa sih kalau di hotel kita punya RO system Mbak Ami, gitu ya, untuk make sure bahwa tamu kita, employee kita gitu itu pasti dapat hak air bersih gitu Betul. untuk segala operasionalnya. Oke, dan kemudian yang udah kita jalani lagi ya udah pasti desain work and economic growth itu SDG nomor 8 ya, kelayakan kerja gitu ya. Pasti kita mengikuti undang-undang dari Kemenaker, ya, bagaimana caranya agar employee kita memang nyaman bekerja di kita gitu ya, dan mendapatkan memang haknya sesuai dengan hak yang diterima ya. Kemudian juga yang ke-12 ada responsible consumption and production ya, SDG nomor 12 gitu ya. Minimize the waste. Betul, jadi minimize waste, kita manage banget bagaimana cara kitchen kita memproduksi makanan ya, kita benar-benar food waste, plastic waste. Kemudian ada pengolahan waste juga gitu ya. Kemudian juga yang SDG 15 nih, jadi kayaknya hampir semua ya, hampir 17 SDG gitu. SDG 15 itu kan live on land ya. Jadi kalau kita memperhatikan jangan sampai operasional atau aktivitas di hotel kita itu berdampak buruk ke lingkungan nih, lingkungan darat ya ibaratnya. Saya ambil contoh kayak pengolahan limbah air ya. Kita punya STP sendiri di sini yang mengolah wastewater kita atau grey water kita ya. Nah, itu kita olah baru kemudian bisa jadiin untuk nyiram kebun-kebun kita tuh. Bisa gitu. recycling ulang. Iya, dan jadi nggak ke land juga atau ke water sea atau. Dan gimana tahunya itu aman? Kita ada double check dengan laboratory check of course. Jadi kita make sure yang kita siram ke tanaman itu tidak akan berdampak buruk. Dan itu kan life cycle yang memang balik lagi ke earth ya, itu ada di bawah dan I think upcycling, recycle, and then it's possible. Oke, dan pastinya masih banyak SDG yang lain juga. Underwater mungkin nanti dengan regenerative ecotourism Bali. Nanti yang planning mungkin ya. Yes, benar-benar. That's the journey of sustainability. It doesn't stop there. Ya, jadi itulah indahnya sustainability ya. Karena kita tidak stop di satu titik gitu ya. Kita terus bertumbuh lah ibaratnya. Dan tidak menjustifikasi sesuatu yang sudah kita lakukan. Oh, ini kurang nih, tapi kita yang penting selama ada improvement, ada progres perkembangan untuk menjadi lebih baik, itulah sustainability. And you're doing it. The thing is you're doing it. Yes. Udah dilakukan, udah jump into the action ya kan, nggak cuman idea or wacana seperti itu. Betul banget. Dan tadi juga saya pick up ada satu ekspresi dari Mbak Intan bahwa there's still so many things yang harus dilakukan. Dan menurut saya itu adalah satu kunci penting untuk sustainability, bahwa it's not one action and it's done, tapi ini adalah journey yang kayaknya nggak akan pernah done ya. Kayak kita perfectionist atau apa, it's never gonna be perfect because there's always something yang kita bisa improve ya kan, kita bisa perbaiki, dan or we can make a bigger impact, positive impact pastinya entah internally atau juga external, dan ya kalau kita ngomongin environmentnya juga semakin baik, hal seperti itu. So sustainability is a journey. Yang paling penting kita udah ada kemauan, mau melakukannya dulu, and then know how to, and then after that, step one, kayak masih balita, Pak Apurva declare balita, but I think it's already like anak TK kayaknya ya, udah mengarah, maksudnya it's a journey, sustainability is journey, it's gonna be a long journey, but I'm just so happy bahwa Ecotourism Bali bisa melakukan misi bersama dengan Apurva, karena we are really at the same page on looking at sustainability, karena satu hal bisa berdampak banyak untuk mungkin lokal ya kan, tapi dari orang yang kesentuh dengan impact kita bisa membuat impact lagi. Jadi it's like a domino effect ya. Betul. Dan mungkin ada cerita yang mau di-share oleh Mbak Intan tentang satu atau dua hal yang since you're helming this division of sustainability, something that you done Apurva internally or externally yang pernah mau di-share ke teman-teman? Untuk sustainability initiative kami sudah
banyak sebenarnya kalau kita bilang beberapa hal yang sudah kita implementasikan ya, seperti contoh we have electric vehicle experience. Jadi tamu kita EV? bisa merasakan bagaimana rasanya menggunakan mobil listrik gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya mengajak tamu untuk yuk kita reduce carbon emission yuk gitu ya, dengan experience electrical vehicle gitu ya. Kemudian kami juga punya solar panel loh Mbak Ami ya, gitu ya, untuk charging bagi listrik kita gitu ya. So it's not mungkin belum cover semua untuk 100% operational kami gitu ya, at least but we already started. Jadi kalau konsep kita adalah kita mulai dulu dari hal kecil nih, kemudian kita lakukan ya consistently, dan mungkin kita improve, kita growth dari sana. Gitu. Kemudian kita punya hydroponic garden yang mungkin Mbak Ami sudah pernah lihat ke sana ya, gitu ya, rooftop garden kita gitu. Nah, rooftop garden kita sekarang sudah bisa memproduksi beberapa item yang kemudian langsung digunakan untuk kitchen kita loh. Circularity. Jadi itu fresh banget. Yes. Mungkin bisa diceritain konsep hidroponik ini seperti apa dari sisi circularity-nya, circular ekonominya, dan juga why you think it's needed untuk dilakukan di Apurva. Oke, hydroponic garden kita itu sebenarnya dimulai dari ide awalnya adalah ingin memanfaatkan rooftop garden yang ada di hotel kita, gitu ya, dan kemudian menjadikan ini menjadi lebih hijau untuk hotel kita, gitu ya. Nah setelah itu konsepnya semakin berkembang nih, gitu. Kami juga memiliki hidroponik spesialis yang membantu kita untuk grow hidroponik garden kita, gitu ya. Kemudian konsepnya semakin berkembang, kita bisa kita memiliki sesuatu atau ilmu yang bisa kita kembangkan di rooftop kita, seperti hidroponik, kemudian ekoenzim gitu ya, ataupun composting. Lalu kita berpikir bagaimana ini bisa berdampak kepada community gitu ya. That's why kemudian kita kerjasama dengan Samsara Living Museum ya, Mbak Ami mungkin tahu. Nah, dengan konsep sustainable agriculture kami di situ gitu ya. Jadi apa yang sudah kami pelajari atau yang kami sudah pahami di hydroponic garden, kita tularkan nih ke petani-petani di area Samsara Living Museum. Transfer gitu. the knowledge, transfer the good cause. Transfer the knowledge gitu ya, karena kita paham, kemudian kita bisa ajarkan mereka gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka bisa memproduksi sendiri dan kemudian bisa memanen hasilnya gitu ya, dan kemudian dijual atau mereka akhirnya bisa berdiri sendiri. Itu yang tujuan akhir kita gitu ya, bisa mensupply. Nah, di situ kita perkenalkan konsep circular economy sih sebenarnya Mbak Ami ya. Jadi dari awal kita mengeducate mereka, petani-petani binaan kita. Kemudian setelah mereka berhasil memanen dengan kualitas yang kita mau, yang penting adalah mengajarkan mereka sebenarnya kualitas hotel bintang 5 yang di mau seperti apa sih gitu ya. Jadi bukan cuman ngajarin nanam tapi nggak dikasih tahu nih kualitasnya. Karena kan harus balik lagi kalau misalkan hotel bisa purchase apa yang sudah diajarkan, petani bisa mendapatkan ekonomi impact, ya kan, environmental impact juga di sana. Yes, dan disitulah kita komit untuk purchase kembali hasil-hasil panen yang sudah mereka harvest, yang akhirnya itu digunakan lagi oleh kitchen-kitchen di restoran kita. Lovely, gitu. I like the idea. Dan pastinya itu bisa juga ada potensi untuk berkembang kan, nggak cuma di satu area, mungkin di area Bali yang lebih atau yang lain mungkin. Ya, dan kita sih juga berharap ini juga mungkin bisa menginspirasi yang lain ya, gitu ya, karena gerakannya harus gerakan bersama gitu ya, jadi bukan gerakan satu. Kita nggak bisa one man show, nggak bisa di sini. Harus gerakan bersama untuk bisa memberikan impact yang besar gitu ya terhadap environment, khususnya kepada Bali ya. Jadi kita bisa menunjukkan pada dunia, oke lah, impact besar ini dimulai dari memang kita yang ada di Bali. Betul. First circle dulu ya kan, udah bisa kejangkau, lalu second circle, terus mungkin nanti juga escalate ke yang lain. Ada satu yang saya notice pada saat saya ikut tour hidroponik adalah barang-barang yang ada di sana juga ada beberapa yang di upcycle dari waste kayak plastik, dirigen atau apa. So mungkin bisa diceritain.
Jadi kalau di hotel kan pasti kita punya jerigen chemical ya Mbak Mi ya. Betul. Gitu ya, selain kita mungkin kumpulkan kerjasama dengan vendor untuk di recycle. Nah, jerigen-jerigen itu juga bisa kita gunakan jadi pot bunga nih atau pot tanaman karena kan di atas kita punya urban farming gitu ya. Daripada kita membeli pot, jadi harus memanfaatkan yang ada. Dan ini juga mungkin jadi aspek pembelajaran juga untuk tim internal kita gitu ya, bahwa oke, jerigen yang plastik itu nanti akan dipakai ini sama anak rooftop gitu untuk menjadi pot gitu ya, atau mungkin wadah-wadah yang kita butuhkan untuk hidroponik kita. Betul. Begitu. Jadi itu juga selain tap dari segi hidroponiknya, tapi juga untuk waste cycle-nya juga reducing the waste to the landfill ya kan, agak bisa di upcycle lagi gitu kan. Dan kita punya composting loh Mbak Mi. Oke. Ya, kita punya composting dan kita juga punya ekoenzim gitu ya. Jadi composting itu biasanya kita ambil dari sampah-sampah garden juga untuk nanti diolah jadi pupuk gitu ya. Sedangkan kalau ekoenzim gitu saat ini kami gunakan hasil trimmingan buah-buah ya, kulit-kulit buah yang ada di kitchen gitu ya. Nah, itu diambil sama hidroponik tim kami, kemudian dibuat ekoenzim. Nah, ekoenzim kan banyak manfaatnya ya, bisa jadi pestisida organik atau pupuk organik gitu. Dan dari hasil, karena kan hotel ada berapa kamar ya? 475. 475. Pastinya kan limbah dari peeling buah itu cukup banyak ya. Dan bayangin kalau misalkan, saya nggak tahu apakah Bu Intan tahu berapa kilogram atau ton hasil dari buah-buahan ini kalau misalkan tidak diolah, it's gonna be ke TPA, TPA-nya over ya kan. Dan kita di Bali udah nggak ada lahan lagi untuk pembuangan sampah. Tapi kalau itu udah dididak aja, udah direduce aja, kita bisa mengolah mandiri di dalam lokasi Apurva dengan 400 kamar ini, itu sudah mereduce ya kan sampah ke TPA, betul. ya kan? Makanya kita harus mulai dulu dari yang kecil tuh Mbak Mi, konsepnya kami. Kita mulai dulu dengan real action, gitu ya. Real action, nah nanti kita melihat apakah ini bisa menjadi lebih besar gitu ya, dan bisa berdampak lebih besar kepada lingkungan. Tapi programnya sudah ada dan inisiatifnya sudah dijalankan, tinggal di scaling up. Oke, nah tadi kan yang all the possibilities, all the good positive things of sustainability. Kalau kita ngomongin challenge untuk menjalankan ini, apa sih challenge-nya? Atau ada nggak challenge-nya di Apurva? Challenge-nya ya, pasti ada ya. Iya. Dan mungkin itu kita bisa belajar dari apa Mbak Intan. Oke, kalau ngomongin challenge yang pasti adalah perspektif ya. Perbedaan perspektif karena kita terdiri, employee kita aja dari bermacam-macam background gitu ya, kemudian mungkin berbagai macam edukasi level gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin sustainability initiative, mereka akan mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Jadi challenge-nya adalah menyamakan perspektif ini untuk mencapai goal bersama, begitu. Nah, ini mungkin kita bisa tangani dengan educate, dengan training gitu ya, mungkin dengan cara kita merubah mindset mereka, dengan mungkin campaign secara internal gitu ya. Nah, hal itu sekarang yang saat ini mungkin menjadi the big challenge-nya adalah perspektif. Nah, perbedaan perspektif itu gitu. Dan kalau itu kan internal, kalau dari eksternal kira-kira ada nggak challenge untuk menjalankan sustainability? Kalau dari eksternal mungkin beberapa yang masih belum terlalu optimis masalah sustainability ya Mbak Ami. Jadi kalau kita ngomong tidak semua stakeholder itu memang purely paham sustainability gitu ya. Jadi mereka masih yang bagi mereka sustainability itu masih wacana, jadi belum yang harus kita lakukan gitu ya. Nah sebenarnya challenge-nya ke sana, menyamakan misi kita gitu ya dengan stakeholder tersebut gitu ya. Kan kadang kita tidak bisa mungkin menjalankan tanpa ada stakeholders atau ada mungkin secara eksternal
party gitu ya, karena kita butuh mereka juga. Nah, challenge-nya adalah menemukan atau stakeholders yang satu misi dan satu visi dengan kita, gitu. Dan mudah nggak di Bali itu untuk mengimplementasikan sustainability dengan external stakeholder kalau menurut Mbak? Dibilang mudah susah ya, mudah susah ya. Kayak matchingin ya. Iya. Kita misalkan mau jalanin misi waste ya kan, ya, mesti betul. ketemu yang matching dengan misi kita ya. Iya, jadi harus gimana ya, kita juga nggak bisa langsung menjustifikasi ya ketika memang ada stakeholder atau pihak eksternal party yang memang belum mendukung sustainability gitu ya. Jadi mungkin karena tadi mindsetnya belum ada di sana. Nah, disitulah kita melihat kita punya peran nih di situ untuk mengubah mindsetnya mereka gitu ya, untuk sama-sama dengan kami bergerak dalam sustainability movement. Betul. Gitu. Dan it's not easy ya, gitu ya. Ya kita ngomong yang mudah lah kayak waste atau sampah gitu ya. Mungkin kebanyakan masih yang berpikir ya udah yang penting kita pick up, kita jual gitu ya. Dan mereka nggak tahu itu harus dibawa kemana. Nah, Betul. itu educate yang seperti itu harus kita lakukan gitu. Bukan kemudian kita menjauhi juga ya gitu ya. Gitu. Tapi mungkin kita mencari cara bagaimana ada perubahan mindset. Betul. Gitu. Karena ada challenge seperti maksudnya dari supply, misalkan contohnya supplier buah ya kan, mungkin masih pakai plastik sekali pakai ya kan, tapi ada juga mungkin solusi bahwa kita bisa provide kerat ya kan, jadi pada sini nggak setiap buah diplastikin misalkan. Itu kan memungkinkan juga kan, ketemu di tengah bahwa kita bisa reduce satu hal kecil gitu kan, tapi impact-nya besar karena kan pasti supply itu kan dengan 400 kamar operating ya kan. Betul. Demand-nya kan banyak ya. Benar. Jadi dan terus-terusan constantly gitu kan. So satu hal aja yang bisa dirubah untuk mengurangi dampak negatif ke lingkungan, I think it's already one step ahead. Betul. Ya, karena sangat memungkinkan. Jadi komunikasi ya itu juga penting antara vendor atau stakeholder gitu ya. Karena mungkin pada akhirnya mereka hanya butuh pemahaman yang clear ya tentang apa itu sustainability dan bagaimana caranya itu bisa ya tadi win-win solution gitu antara kami dengan pihak ketiganya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan aku tertarik dengan internal sustainability. Divisi sustainability di dalam hotel itu tuh apa sih yang dilakukan yang untuk cross ke divisi? Karena nggak semua hotel kan ada divisinya sustainability. Jadi kalau misalkan bisa ceritain Mbak Intan divisi sustainability itu apa yang dilakukan setiap bulan atau apa yang dijalankan? Yang dijalankan, oke. Sebenarnya mungkin kalau kita bilang yang pertama adalah educate dulu ya. Kita kasih training, kasih awareness, training ya, campaign gitu ya, untuk nyamain visi dulu nih, gitu ya. Nah, kemudian sustainability division ini kan juga harus punya inisiatif yang kira-kira bisa diimplementasikan di operasionalnya hotel, gitu ya. Dan kami pun juga harus bisa memahami bagaimana sih prosesnya sebenarnya hotel ini bisa berjalan ya. Betul. For example kayak misalnya airnya dari gimana nih proses airnya ya. Kalau kita mau ngomongin water consumption berarti kan divisi sustainability juga harus paham bagaimana proses tentang water waste-nya. Jadi sebenarnya sangat-sangat luas gitu ya. Sangat luas dan itu relate banyak departemen benar gitu. Tapi kita harus mulai dulu dengan awareness campaign gitu ya. Sambil paralel bagaimana caranya membantu departemen gitu ya untuk bisa mencapai tujuan yang kita sepakati. Misalnya reduce energy consumption atau reduce waste consumption gitu ya. Jadi bukan hanya bilang oke, kita maunya ada reduction ya gitu ya, tetapi kita juga harus memahami bagaimana atau apa ya, tindakan apa yang memang bisa kita aplikasikan gitu. Double untuk mereka. Betul. Ya, karena itu juga kalau nggak ada police, kalau saya sering bilang
Ya, karena kadang the conventional hotel operate kan ya udah divisi masing-masing. And Betul. the sustainability division kan sesuatu yang mungkin baru ya Iya. untuk hotel tuh memiliki atau punya satu leader ya kan, atau Iya. bahkan satu divisi ya kan. Jadi mereka tuh masuk kemana sih ya kan? Dia kemana, ke divisi engineering kah, ke Enggak ya. divisi mana, landscape atau F&B ya kan? But they cross division Cross, ya. ya. Karena kan sebenarnya mungkin apa ya, inisiatif dilakukan tiap-tiap departemen ya Mbak Ami ya. Jadi pasti mereka sudah punya inisiatif masing-masing ya. Betul. Cuman mungkin sustainability division itu lebih cuman kayak mendrive atau mengarahkan biar lebih jelas nih arahannya lebih kemana. Atau mungkin oke, kalau ngomongin sustainability ada measurement yang harus tercapai nggak sih? Mungkin kalau engineering sudah melakukan hal tertentu gitu ya. Betul. Apakah ini cukup nih kita bilang sebagai sustainability initiative gitu Betul. ya? Mungkin dari disitulah kami bisa masuk, bisa berperan untuk membantu departemen gitu. Ya, dan tadi disebut kata kuncinya measuring ya kan. Ya, Sustainability it's about measuring. betul. Jadi bukan cuma narasi deskripsi. Betul ya. Kita di mana sekarang, mau kemana, and then we need to measure kalau kita udah progress atau kita udah punya impact atau apa ya kan. Dan perlu diingat itu journey ya Mbak Ami ya. Jadi bukan berarti harus kayak anak sekolah harus dapat 100 enggak. 100, no. Langkah 1, 2 ya kan, kayak ya itu dari lahir, balita, toddler apa tuh, terus nanti sampai tingkatan mungkin university, but the knowledge is evolving ya kan. Keep on improving, apa yang kita bisa improve terus untuk environment ya kan, untuk kebaikan untuk Bali gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang sustainability di dalam Apurva. Kalau dari Mbak Intan nih, kalau dengar kata Bali ya kan, in terms of tourism, what do you see tourism in 5 years? In Bali ya, especially in Bali. Especially in Bali. Kalau kita ngomongin sustainability ecotourism in Bali, kalau ini pendapat aku ya Mbak Ami, sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk Bali ya. Kalau kita kenal konsep Trihita Karana, betul, ya. Yes. Jadi sebenarnya sudah ada dari dulu sebelum dunia membicarakan terkait sustainability betul, ya. Sekali. Di Bali sudah ada. Jadi kalau ngomongin ecotourism di Bali, itu lebih berputar kepada bagaimana kita preserve environment, preserve culture gitu ya, support local community, which is sebenarnya itu sudah kita lakukan ya. Betul. Cuman mungkin saat ini itu lebih harus di organize atau mungkin harus lebih di encourage untuk lebih lebih terintegrasi gitu. Dan mungkin sekarang dengan adanya SDG atau apa, ada sesuatu yang bisa ke measure, ada quantifying-nya, bahwa itu kan filosofi Trihita kan sudah lama dan itu udah embed banget ya keseharian ya kan. Tapi sebagai industri atau hotel, we need to measure it on how we can improve ya. Mungkin dari makanya situ terus ya. saya kira kita relate dengan si ESG framework dengan 17 SDGs goal gitu ya, yang pada akhirnya kita bersama-sama nih gitu ya. In 5 years I think saya optimis Bali akan menjadi salah satu the most favorite sustainable tourism destination. Yes, hopefully. Right? We're on the same mission. Kita Bali Tourism Board ya kan, kayaknya kita sama misinya. And we're in this together ya. Semoga ya. Dan kalau semakin banyak awareness tentang sustainability dan juga bahwa praktek-praktek sustainability itu bisa dilakukan ya kan, dengan showcasing this kind of best practice ya kan, inisiatif yang berjalan. I think ecotourism role-nya tuh di situ gitu, untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang sudah dijalanin, nggak cuman inisiatifnya, tapi kalau ada obstacle, yuk kita cari solusi bareng-bareng ya kan. Apa nih ternyata? Dan akhirnya juga, dan situ kan nanti kelihatan journey-nya ya Mbak Ami ya. Betul. Gitu ya, mungkin next year kita ada lagi kelihatan banget kita sudah progress di sana. Betul, gitu. ya. Dan saya appreciate banget bahwa Apurva dan
disclaimer bahwa Apurva sebelumnya sudah melakukan international certification ya, untuk Earthcheck ya, Earthcheck dan pada saat setelah Earthcheck melakukan ecotourism Bali self assessment ya kan, jadi sudah merasakan bagaimana proses untuk sertifikasi ini ya, dan ya kita mencoba untuk provide digital tools untuk hotel dan restoran untuk melakukan assessment. Basically untuk memprovide baseline di mana sih Apurva misalkan atau restoran Coral ya kan ada di mana in terms of sustainability. Kalau misalkan belum juga nggak apa-apa ya kan, banyak yang sudah login atau register di website kita, dia belum melakukan assessment, tapi mereka sudah bisa melihat guidance kita, apa sih yang diperlukan untuk Bali, karena kalau misalkan Bali kita nggak jaga, mereka kan melakukan bisnis di sini, preservation untuk Balinya nggak ada ya kan, so itu yang kita coba untuk push untuk di assessment kita. Jadi kayaknya bagi yang belum assessment, ayo assessment gitu ya, karena sebenarnya itu lebih kepentingan internalnya kita ya Mbak Mi ya, untuk lihat benar-benar kita udah sampai mana sih ini posisi kita gitu ya, untuk bicara sustainability gitu. Betul. Jadi kalau aku bilang sih ya nggak usah takut, ikut aja assessment. Yang awalnya takut, yang sekarang udah nggak takut, gitu ya. Udah nggak takut ya. Dan pastinya setelah assessment itu di dalam website kita kan ada juga e-learning ya kan, ada video ya kan, terus juga ada guidelines ya. Guidelines kita bagaimana Mbak Intan? Sangat clear ya. Jadi waktu pertama kita buka websitenya Ecotourism Bali gitu ya, itu sangat-sangat jelas banget gitu ya, clear banget gitu. Even kayak misal kalau aku ngomongin balik lagi ke assessment ya, kayak misalnya ada pertanyaan apa yang kita nggak ngerti, itu mereka kasih kayak gitu. Ini loh, klik di sini maksudnya seperti ini gitu loh. Jadi kita ya oh gini maksudnya. Jadi benar-benar main persepsi untuk yang dimaksud apa. Betul. Jadi mungkin bagi orang yang belum pernah atau company yang memang belum pernah sama sekali melakukan assessment, ini sangat membantu. Jadi anggaplah yang memang belum tahu ya standarnya sustainability gitu ya, dengan mengikuti assessment dari Ecotourism Bali itu sangat membantu. Jadi mereka kasih hint-hint gitu ya, ini maksudnya apa sih gitu. Oh, senang deh dapat testimoni dari Mbak Intan, Director of Sustainability of Apurva Kempinski. Dan journey-nya tapi doesn't stop there ya dari assessment-nya. Ini masih banyak, masih panjang. Masih panjang, kita, yes gitu. ya. Dan setelah proses self assessment kita akan melakukan verifikasi. Dan di verifikasi itu adalah sebenarnya kita kunci dari sustainability also traceability, right? Jadi apa yang di-declare pada saat assessment, digital assessment, kita harus double check dengan verifikator kita, dan setelah itu baru kita dapat memberikan satu acknowledgement dari official, yaitu Bali Tourism Board untuk properti atau restoran yang telah melakukan assessment, seperti itu. Dan ini hanya berlaku 1 tahun karena kami yakin perjalanan sustainability apa yang misalkan, oke, hari ini kita sudah 20% lampu kita memakai LED ya kan, mungkin tahun depan mau 40% ya kan, tahun depannya lagi mau 60%, so it doesn't stop there. Every year we need to improve. Biasanya 1 tahun sih ya. Kita kasih waktu 1 tahun untuk bisa improve. Kalau dikasih setiap bulan bisa pusing nanti. Bulan depan harus begini ya, nanti pada lari nggak ngejalanin sustainability. So itulah misinya kita, dan I'm so happy, I'm so pleased Mbak Intan, terima kasih banyak untuk testimoni dan juga sudah meluangkan waktu juga untuk menjalankan assessment di Ecotourism Bali. Iya, dan sebenarnya kita juga sangat mengapresiasi Ecotourism Bali yang sudah menginisiasi assessment lokal ya, kita sebut lokal assessment jatuhnya ya Mbak Mi ya, yang standarnya internasional. Jadi kalau yang sudah pernah ikutin internal certification related sustainability, jadi ketika membaca assessmentnya dari Ecotourism Bali itu ya sama dengan standarnya yang internasional. Internasional, gitu. Exactly. Dan dari Ecotourism Week kemarin adalah kita juga memperkenalkan supply chain lokal.
Ya. yang ada di Bali. Untuk para operator ini bisa kenal lebih langsung apa aja sih yang tersedia ya kan Ya. di dalam di Bali pastinya ya kan. Karena satu peran penting juga untuk memitigate karbon emisi adalah supply chain yang kita operate di di Bali itu masih juga import dari luar Bali. Jadi kita coba memperkenalkan supply chain ini yang ada juga di dalam ekosistem kita yang kita sebut Greenpal dan kita pertemukan dengan para bisnis hotel dan juga restoran. Itu juga salah satu role kita yang kita mau usung untuk hotel dan restoran seperti itu. Keren. Thank you. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan tentang Bali dan juga menurut Mbak Intan, kenapa sih Mbak Intan terjun ke sustainability dan hospitality in general? Oke. Kenapa sustainability and hospitality? Mungkin hospitality dulu kali ya. Boleh. Gitu ya. Pertama karena hospitality itu mungkin jantung ekonominya Bali ya, kalau kita bisa bilang hospitality industry. So I want to be part of it gitu ya, untuk bagaimana caranya mengembangkan perekonomian Bali dengan menjadi bagian di dalamnya gitu ya. Dan kemudian kenapa sustainability? Ini sebenarnya kayak pertanyaan klise, kenapa sih sustainability gitu ya? Ya lagi-lagi kita hidup di bumi gitu ya. Kalau kita nggak jaga gitu kan, ini ya kita nggak akan bisa hidup selamanya gitu ya. That's why makanya kita harus benar-benar menjaga bumi kita gitu ya. Nah itu konsepsi sustainability gitu ya. Jadi kenapa kita harus jadi bukan cuman ngomongin apa ya, maksud saya tuh kenapa bukan cuman ngomongin kayak oke, sustainability ini hanya bisa kita sampaikan melalui kata-kata aja, enggak gitu ya. Jadi kenapa saya tertarik, saya ingin ini menjadi gerakan yang dilakukan semua orang gitu dan akan menjadi habit gitu. Jadi tujuannya ya oke lah, mungkin saya kedepannya bisa menjadi inspirasi banyak orang mungkin ya, at least dalam lingkungan kecil aja dulu gitu ya. Yang bersama-sama kita gerakin si sustainability ini keberlanjutan. Ada inspiration nggak yang men-trigger Mbak Intan untuk terjun ke sustainability? Sebenarnya sih hanya ini apa ya Mbak, kayak kita melihat perubahan iklim aja ya, yang semakin lama semakin kalau kita bilang aneh ya gitu ya. Dan kemudian ada kekhawatiran aja karena kan kita juga nanti gimana nih ke depannya anak cucu kita gitu ya. Jadi lebih ke arah sana sih pikirannya ya. Jadi lebih kayak bagaimana nasib keluarga kita dari hal kecil gitu ya. Jadi kalau bukan mulai dari kita gitu, siapa lagi? Betul. Lebih ke sana. Dan it's so great that passionnya dan dapat dilakukan setiap hari di dalam keseharian dan juga pekerjaan ya kan. And I think that's for me, I think that is a luxury position untuk punya passion dan juga misi yang bisa dijalankan setiap hari. Dan kita punya legacy nantinya ya kan, untuk keluarga ataupun untuk tempat kita yang bekerja seperti itu. So yeah, it's been insightful, Mbak Intan. Thank you so much untuk perbincangannya. Mungkin sebelum kita wrap, mungkin Mbak Intan ada pesan dan kesan untuk teman-teman di Ecotourism Bali. Ada, silakan. Sustainability menurut saya jangan menjadikan sustainability hanya sebagai sebuah tren ya. Jadi mungkin saat ini orang semuanya berbondong-bondong untuk melakukan gerakan sustainability karena memang lagi trending nih gitu ya. Tapi yang coba jadikan ini menjadi apa ya, part dari kehidupan kita gitu. Yang kita mulailah berpikir bahwa bagaimana kita bisa menjaga bumi kita bukan cuma mengikuti tren yang ada ya. Jadi saya berharap sih semua orang melakukan sustainability initiative mulai dari hal terkecil dulu gitu ya, dan kemudian kalau bisa menginspirasi pihak lain itu sangat bagus ya.
Tapi yang pasti harus komit dari diri dulu. Gitu. Gitu ya. Mulai dari kita. Mulai dari kita. Mulai dari kita, nanti keseringan jadi behavior, jadi habit, and then anak nyontoh ya kan, tetangga nyontoh. Terus juga di kantor juga 1 divisi, 2 divisi, semua divisi. And I think we have to start from ourselves. And I think that's really thoughtful. Thank you sekali Mbak Intan. Terima kasih juga Mbak Ami atas perbincangannya. Dan I think that's it from us. Me, Rahmi, dan Intan from Apurva Kempinski. I'll see you at the next Ecotourism Bali podcast channel. Bye-bye.